Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir ya, tentunya meramaikan video ini ya, tentunya meramaikan channel Bang Kopil. Dan tentunya yang telah memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya, saya doakan selalu sehat walafiat dan diberi rezeki dan aktivitasnya selalu lancar guys. Oke. Nah, ini beberapa hari yang lalu ya, ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan ya di kolom komentar ya dari teman-teman subscriber tercinta semua ya, ataupun juga pengunjung channel Bang Kopil Official yang ikut meramaikan. Saya mendapatkan pertanyaan ya guys, pertanyaannya ya memang ya mungkin bisa menjadi jawaban ya, ataupun bisa memecahkan masalah teman-teman semuanya yang terus mengalami gagal bayar ya, gagal dalam mengajukan pinjaman online gitu ya. Yang pertanyaan pertama itu ya dari beberapa subscriber menanyakan, Bang, saya telah pernah mengalami gagal bayar di salah satu pinjol OJK. Ya, itu apakah saya bisa mengajukan pinjaman lagi, Bang, gitu ya. Nah, itu poin pertama. Lalu pertanyaan kedua muncul lagi ya, Bang, saya telah data saya bersih ya, fresh ya, sebelumnya nggak pernah pinjol gitu ya. Tapi saya langsung mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal, Bang. Nah, itu bagaimana, Bang? Gitu. Saya khawatir, Bang, nanti data saya disalahgunakan. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya di sini bagaimana caranya kita ya menggunakan data busuk ya untuk bisa mengajukan pinjaman online ya. Tentunya itu bisa di ACC ya. Nah, di sini sekali lagi ya disclaimer kepada teman-teman semuanya. 100% saya tidak menjamin, tapi 99,9% ada kemungkinan kalian bisa cair dengan menggunakan data busuk ya di aplikasi pinjaman online baik OJK maupun ilegal ya guys. Oke. Kita langsung saja ya guys di pinjol legal dulu ya. Buat teman-teman mungkin datanya udah busuk nih ya di pinjol, di salah satu pinjol OJK ya. Mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol OJK ya dengan menggunakan data busuk ya, sebelumnya telah mengalami gagal bayar gitu ya. Nah, ini saran saya ya kepada teman-teman semuanya ya yang ingin mengajukan pinjaman online. Ini saran saya berdasarkan pengalaman juga dan juga dari beberapa laporan dari teman-teman ya. Saran saya gini guys ya, kalau kalian gagal bayar di pinjol OJK itu masih tetap bisa untuk mengajukan pinjaman selama ya, ini ingat ya catatannya, selama di Akulaku ya, SpayLater, lalu Kredivo itu kalian tidak mengalami gagal bayar di situ, telat bayar. Kalian nggak pernah mengalami gagal bayar di situ ataupun pengajuan di situ, itu dijamin kalian aman dalam mengajukan pinjaman. Kalian bisa mengajukan pinjaman. Misalkan kalian gagal bayar di aplikasi Dana Rupiah misalkan ya, atau di aplikasi EasyCash. Nah, itu kalian belum dikatakan data kalian busuk, belum. Walaupun di pinjol tersebut kalian sudah dicap sebagai data kalian sudah busuk ya, sudah busuk. Sudah bisa dibilang data kalian sudah busuk di pinjol yang saya sebutkan tadi, misalkan EasyCash ya, otomatis kalian kan nggak bisa lagi ngajuin di situ kan, data kalian udah hangus, udah bisa dibilang call 5 lah ya kalau dalam BI checkingnya, call 5 gitu. Data ini masih bisa kalian gunakan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi SpayLater ya, di SP Pinjam ya, SP Pinjam dari Shopee, Akulaku dan Kredivo. Nah, itu bisa kalian gunakan asal 3 pinjol ini tidak ada kalian mengalami gagal bayar atau penunggakan di sini gitu. Karena ini riskan sekali ya. Di 3 pinjol ini jelas dia sudah bekerja sama dengan bank dan juga investornya sudah luar biasa banyak ya. Investornya tentu nggak mau melihat aplikasi pinjaman online yang saya sebutkan ini seperti Akulaku, Kredivo dan SP Pinjam itu kan tidak melakukan verifikasi yang benar-benar kepada nasabahnya gitu ya. Tentu investor tersebut ingin yang terbaik gitu kan. Nah gitu, kecuali kalau di EasyCash, Dana Rupiah, Dana Modal Nasional gitu ya, nah itu nggak masalah. Kalau kalian data busuk kalian di situ kalian gunakan lagi mengajukan pinjaman, tidak ada masalah guys. Gitu ya guys, tidak ada masalah. Data kalian tetap bisa dibilang data kalian masih fresh, masih punya kesempatan untuk mengajukan pinjaman gitu ya. Nah, ini catatan buat kalian agar kalian lebih paham lagi, lebih tahu lagi ya mengenai bagaimana caranya pengajuan menggunakan data busuk gitu ya. Nah, lanjut selanjutnya, apabila saya terlanjur mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal, Bang, itu bagaimana, Bang? Data saya bagaimana, Bang, gitu. Nah, ini menarik juga.
ketika kita mengajukan pengajuan di pinjol ilegal ya, ACC misalkan gitu ya, ACC misalkan, dananya cair misalkan, kita gagal bayar, kita tidak digolongkan dalam kategori data busuk di pinjol ilegal. Kenapa? Karena pinjol ilegal itu tidak terdaftar di OJK. Statusnya di OJK itu tidak diakui, bahkan oleh negara nggak diakui gitu. Negara pun juga bilang gitu kan, oleh pemerintah, Menko Polhukam itu mengatakan kalau di pinjol ilegal, pinjam uangnya sebanyak-banyak mungkin, nggak usah dibayar, bangkrutkan saja gitu. Ya, nah jadi kalian yang sudah terlanjur mengajukan pinjaman online ya, dananya cair di pinjol ilegal menggunakan data press, jangan khawatir, kalian tetap bisa mengajukan pinjaman gitu. Ya, gitu ya, jangan khawatir gitu. Cuman ya, ini cuman ya, ada masalah baru di sini gitu ya. Yang ditakutkan data kalian dikerjai oleh pihak pinjol ilegal itu, dia akan mengajukan pinjaman online ya. Kalau sampai dia mengajukan di akun laku misalkan, nah gawat, bahaya kan. Mereka tentu memiliki trik-trik ya, trik-trik. Nah gitu. Yang mungkin kita nggak tahu ya bagaimana triknya gitu mengajukan pinjaman di akun laku kan dari pinjol ilegal itu ya, yang telah mengambil data kalian gitu. Nah, jadi itu ya, kalau untuk kalian yang sudah terlanjur mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal, gagal bayar tidak masalah, masih bisa untuk mengajukan pinjaman online gitu. Itu sangat gampang sekali kan, karena data kalian masih fresh di situ gitu. Nah, gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman yang bisa sampaikan kepada kalian ya, bagaimana cara pengajuan pinjaman ya dengan menggunakan data busuk. Kita bisa untuk mengajukan kembali ya di pinjol-pinjol, baik di pinjol OJK ataupun pinjol ilegal gitu ya. Karena di pinjol ilegal tentu data-data itu tidak dibutuhkan oleh mereka gitu. Yang penting kalian bersedia membayar bunga yang sangat tinggi itu gitu kan. Nah, kalau di akun laku seperti pinjol OJK akun laku, Kredivo ataupun SP Pinjam, nah itu mereka akan memverifikasi data kalian, akan melihat data kalian gitu. Kalau kalian ada gagal bayar ya, misalkan di salah satu pinjol aja yang saya sebutkan 3 tadi ya, nah itu susah kalian untuk mengajukannya kembali gitu guys ya. Nah, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya, buat teman-teman yang menanyakan, sekaligus juga untuk teman-teman semua ya yang telah meramaikan channel Bang Gopil Official. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih tentunya, dan sebelum saya tutup jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Gopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.